Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG dalam penjabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dodi Nugraha. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Cipaingkeun, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan pembuatan video praktik mengajar dengan menggunakan model problem based learning dengan materi akhlak terpuji submateri taat. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Selanjutnya anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa supaya proses pembelajaran hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk berdoa, dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk cerminan kita mencintai terhadap nusa dan bangsa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jangan ibu. Indonesia kebangsaanku. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kerapihan pakaian. Silakan berdiri dulu semua. Lihat meja, takut ada yang tidak rapi meja. Ya sudah, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar sebagaimana pertemuan lalu, bahwa kita untuk pertemuan kali ini akan mempelajari materi tentang akhlak terpuji submateri taat. Sebagaimana pertemuan kemarin kita sudah membahas akhlak terpuji tentang perilaku taubat. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu. Nah, siapa yang masih ingat? Coba, apa itu taubat? Coba, siapa yang tahu apa itu taubat menurut bahasa? Coba, taubat. Taubat itu berasal dari bahasa Arab. Ya, taba, jatuh. Nah, itu diantaranya tentang taubat, pembelajaran materi yang telah lalu. Dan untuk sekarang kita akan membahas tentang materi akhlak terpuji
submaterinya taat. Kalau kemarin kita membahas tentang taubat, sekarang tentang taat. Ya. Coba siapa yang tahu apa itu taat? Coba taat. Coba ya. Taat adalah sebuah kewajiban dalam beragama, yaitu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada pemimpin yang sudah bersepakat dengan ajaran Allah. Nah, itu bisa disebut taat. Yang coba. Kita akan ada jalan untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, bisa. Terus. Taat kita itu kepada siapa? Nah, sesuai dengan firman Allah, surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri. Jadi taat. Nah, yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasul, yang ketiga kepada ulil amri. Nah, itu sementaranya tentang materi yang disajikan. Tapi sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Nah, perhatikan. Dalam pembahasannya untuk pertemuan sekarang, nanti setelah pembelajaran ini dilaksanakan, Bapak mengharapkan setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat satu. Nah, ini tujuannya nanti. Menjelaskan pengertian taat dalam Islam. Jadi yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian belajar ini, kalian dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, ulil amri, orang tua dan guru. Nanti Bapak akan menyajikan materinya berupa video. Bapak minta kalian menyimaknya video tentang materi taatnya. Nanti setelah pemaparan materi, kemudian Bapak mengadakan penguatan kepada kalian, dilanjut dengan penyajian pembentukan kelompok. Nanti pembentukan kelompok. Nah, kemudian kelompok-kelompok tersebut menyimak studi kasus yang nanti akan disajikannya oleh Bapak. Setelah menyimak, nanti kalian diberi tugas untuk mendiskusikannya studi-studi kasus. Nanti setiap kelompok itu akan berbeda studi kasusnya. Kalian mendiskusikan dengan anggota kelompok. Setelah didiskusikan, nanti Bapak minta dipresentasikan di depannya. Nah, itu. Jadi alur pembelajaran sekarang itu seperti itu. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sekarang, perhatikan. Bapak akan menyajikan materi berbentuk video pembelajaran tentang materi taat. Simak, kemudian nanti Bapak akan memberi pertanyaan kepada kalian tentang materi yang disajikan. Nanti setelah itu, nanti Bapak akan menguatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka semuanya dimanapun berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ya, untuk menghafal akidah akhlak kelas 7 di semester yang ini. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu akhlak terpuji, meliputi taubat, taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Pada pertemuan kali ini, kita akan materi tentang taat. Sementara taubat kemarin kita sudah membahasnya, ya. Kalian perhatikan dan ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semuanya sambil kalian coba gambar ini, sedangkan kebuat
beberapa namanya contoh apa yang dimaksud dengan taat, apa saja macam-macam taat itu. Kita biasakan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga kita masuk golongan Allah yang taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, silakan kalian lakukan soal ya. Cukup ya. Latihan soal tidak usah. Masih siap untuk belajar? Siap. Tepuk semangat. Ya. Oke, kan di materi. Coba, Bapak mau nanya dulu. Coba pengertian taat menurut ya. Ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Siapa yang tahu taat menurut bahasa? Coba. Nah, taat menurut bahasa itu adalah tunduk atau patuhnya cukup. Jadi menurut bahasa, kalau di dalam agama Islam, nah kita sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, bahwa kita itu harus taat kepada siapa saja? Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, Bapak cara kita untuk berperilaku taat. Yang pertama, tidak menunda-nunda waktu sholat. Nah itu contohnya. Ini cukuplah kalau contoh itu seperti tadi kita selalu melaksanakan sholatnya di awal waktu. Itu contoh-contoh perilaku taat. Yang selanjutnya, apa dampak positif perilaku taat? Awas perhatikan. Dampak positif dari perilaku taat yang pertama memperoleh kepuasan batinnya. Karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah. Jadi memperoleh ridho Allah. Itu sudah pasti kalau kita taat atas perintah Allah, pasti kita mendapat ridho Allah. Yang ketiga memperoleh kemenangan. Yang kelima jika taat dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan surga di akhirat. Nah itu ya, penjelasan pemaparan materi. Nah untuk selanjutnya coba kalian bentuk kelompok sebagaimana biasanya pertemuan kemarin. Coba bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Coba mejanya disatukan, Sudah siap semua? Sudah per kelompok? Nah, kalau sudah siap, coba sekarang lihat ke papan tulis di situ. Ada penyajian studi kasus. Untuk studi kasus pertama, nah di sini ada Bapak baca ya, Bapak ya. Ahmad adalah seorang siswa kelas 7 yang sangat sayang kepada orang tuanya. Itu studi kasus yang pertama. Yang kedua ada lagi studi kasus. Nah, coba Jihan baca yang lantang. Fatimah adalah seorang siswi kelas 7 yang rajin beribadah. Tapi pagi, dia merasa sedikit tidak enak. Di antara 4 studi kasus ini, apa yang masih belum jelas? Tentang cerita ini, apa yang akan ditanyakan? Coba dari kalian, ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, nah di sini Bapak akan membagikan nantinya. Nah, LKPD lembar kerja peserta didik untuk mendiskusikan setiap studi kasus tersebut. Ini kan ada 4 kelompok ya. Nah, nanti dibagi 1 kelompok 1 studi kasus. Tugasnya kalian nanti mendiskusikan, nanti di lembar kerja ada pertanyaan yang harus dipecahkan dari studi kasus tersebut. Nah, awas, dibaca dulu, nanti dibaca dulu studi kasusnya, diteliti apa masalahnya, setelah ketemu nanti dijawab pertanyaannya, pertanyaan yang ada di
lembar kerja. Nanti setelah beres, Bapak akan minta untuk mempresentasikannya ke depan. Nanti waktu paling 10 menit, ya bisa, atau 15 menit. 15 menit untuk mengerjakan berdiskusi. Awas, tidak boleh mengerjakan sendiri-sendiri. Semuanya harus ikutnya untuk mendiskusikan kasus tersebut. Oke, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja. Nah, ini kelompok 1. Ini, nah kasusnya, dan ini pertanyaannya. Nah, ini lembar kerjanya. Coba simak dulu. Nah, ini studi kasusnya. Terus ini lembar kerjanya. Coba pahami. Simak kasusnya. Pertanyaan. Waktu 15 menit. Silakan. Coba lihat di sini. Nah, lihat kasusnya. Coba kasus dibaca, diteliti. Nah, nanti pertanyaan di sini. Coba bagaimana Bayu menunjukkan ketaatannya dalam konteks kerja kelompok. Kan di sini masalahnya kerja kelompok. Ya. Nah, bagaimana Bayu menunjukkan ketaatannya? Ini kan materinya tentang taat. Berarti yang harus itu. Waktunya habis. Harus taat. Kan? Nah, sekarang kita lanjut. Oke, udah siap? Siap. Lanjut. Sebagaimana tadi sudah diinformasikan bahwa setelah diskusi kalian harus memaparkan, mempresentasikannya di depan. Bapak minta silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ahmad menunjukkan ketaatannya kepada orang tuanya dalam situasi ini? Jawabannya, Ahmad menunjukkan ketaatannya dengan memilih untuk tidak ikut studi wisata karena ia tahu orang tuanya kesulitan membiayainya. Ia menolak bujukan teman-temannya dan dengan sopan menyampaikan bahwa ia harus berbakti dan taat kepada orang tuanya dengan tidak membebani mereka. Selain itu, ia memilih untuk tinggal di rumah dan membantu ibunya. 2. Mengapa penting bagi Ahmad seharusnya menghormati dan memahami keputusan Ahmad? Mereka tidak seharusnya melaksanakan ikut wisata. Jika ia sudah menyampaikan alasan yang tidak baik, sebaiknya mereka bisa memberikan dukungan moral dan menghadapi sikap Ahmad yang berbakti kepada orang tuanya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kita bahas dulu untuk presentasi kelompok 1. Kita yang dipaparkan studi kasus yang di sini ada pertanyaan, bagaimana Ahmad menunjukkan ketaatannya kepada orang tuanya dalam situasi ini. Lihat di kasusnya bahwa kasus Ahmad ini adalah dia itu punya rencana mengadakan studi wisata yang membutuhkan biaya cukup besar. Sedangkan orang tuanya orang yang tidak mampu. Nah, di situ yang harus dipecahkan bagaimana Ahmad itu untuk menunjukkan ketaatannya kepada orang tua. Coba, selain dari yang tadi presentasi, ada yang tahu? Coba, bukti ketaatan tunjukkan oleh Ahmad apa kira-kira? Dalam kehidupan sehari. Berarti dia itu harus memilih untuk tidak berangkat studi wisata. Sebagai bentuk ketaatan kepada orang tuanya. Terus mengapa penting bagi seorang anak untuk taat kepada orang tua, terutama dalam kondisi sulitnya? Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena seorang anak itu diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Otomatis
mereka anak itu harus taat kepada orang tua. Ya, harus bisa melihat kondisi orang tua. Kalian awas perhatikan. Kalian dalam kehidupan sehari harus melihat kondisi orang tua. Jangan memaksakan kehendak. Kita ingin pergi kemana, melihat orang tua tidak punya, sedang tidak punya uang, jangan memaksakan sehingga kita itu marah kepada orang tua itu tidak boleh. Kita harus menunjukkan ketaatan kita berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, apa hikmah yang bisa diambil dari Ahmad dari keputusan tadi? Nah, hikmahnya adalah yang pertama, Ahmad itu berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, bukti pengorbanan Ahmad, dia tidak mengikuti studi wisata. Nah, itu hikmahnya. Coba bagi teman-teman Ahmad seharusnya menyikapi keputusan Ahmad gimana? Nah, harusnya teman-teman Ahmad itu coba memakluminya. Jadi tidak usah memaksakan karena dia itu termasuk orang yang tidak mampu. Nah, itu untuk kasus ke-1 tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Sekarang bagian kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimana Fatimah Dari studi kasus dulu. studi kasus? Fatimah adalah seorang siswi kelas 7 yang rajin beribadah. Suatu pagi, ia merasa sedikit tidak enak badan. Kepalanya pusing dan badannya lemas. Meskipun demikian, ketika waktu subuh duhur tiba, Fatimah tetap berusaha untuk melaksanakan sholat meskipun dengan gerakan yang lebih lambat dan khusyuk. Ia meyakini bahwa ibadah adalah kewajiban seorang muslim dan dalam segala kondisi. Selama akalnya masih sehat, setelah sholat, ia beristirahat dan merasa kondisinya sedikit membaik. Pertanyaan, bagaimana Fatimah menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi ini? Jawaban, Fatimah menunjukkan ketaatannya dengan tetap berusaha melaksanakan sholat zuhur, meskipun ia merasa tidak enak badan, pusing, dan lemas. Ia tidak meninggalkan kewajibannya beribadah meskipun dalam kondisi fisik yang kurang baik. Tindakannya ini mencerminkan keyakinannya bahwa ibadah adalah kewajiban Awas, seorang yang lain muslim perhatikan. dalam segala kondisi, selama akalnya masih perhatikan. sehat. Pertanyaan, apa perbedaan antara sakit yang meringankan kewajiban beribadah dan sakit ringan seperti yang dialami Fatimah? Jawaban, sakit yang meringankan kewajiban beribadah adalah kondisi sakit yang parah atau berat yang membuat seseorang tidak mampu melaksanakan ibadah dengan cara biasa. Misalnya, sakit yang membuat seseorang tidak bisa berdiri untuk sholat, tidak bisa berpuasa, atau tidak bisa mencuci dengan air bersuci. Dalam kondisi seperti ini, agama memberikan keringanan atau rukhsah, seperti boleh sholat dengan duduk atau berbaring, boleh tidak puasa dan menggantinya di waktu lain, atau boleh bertayamum. Sakit ringan seperti yang dialami Fatimah adalah kondisi tidak enak badan yang tidak sampai menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah, meskipun mungkin dengan sedikit kesulitan atau gerakan yang lebih lambat. Dalam kasus Fatimah, ia masih mampu melaksanakan sholat, meskipun dengan gerakan yang lebih lambat dan khusyuk. Pertanyaan, mengapa penting untuk tetap berusaha beribadah meskipun sedang tidak sehat? Jawaban, penting untuk tetap berusaha beribadah meskipun sedang tidak sehat karena ibadah adalah bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dalam kondisi apapun menunjukkan kesungguhan iman dan rasa tanggung jawab sebagai seorang muslim. Selain itu, ibadah juga dapat memberikan ketenangan dan kekuatan spiritual yang dapat membantu seseorang menghadapi rasa sakit atau tidak nyaman. Pertanyaan, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap Fatimah? Jawaban, pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap Fatimah adalah pentingnya menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Coba yang Ta'ala lain dalam perhatikan. segala kondisi. Sikap Fatimah mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam melaksanakan kewajiban beribadah meskipun
menghadapi kesulitan atau rasa tidak nyaman. Ia juga mengajarkan kita tentang pentingnya meyakinkan bahwa ibadah adalah sumber kekuatan dan ketenangan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita perjelas lagi untuk studi kasus 2. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, di sini kasusnya Fatimah adalah seorang siswi kelas 7 yang rajin beribadah. Nah, suatu pagi ia merasa sedikit tidak enak badan, kepalanya pusing dan badannya lemas. Meskipun demikian, ketika waktu sholat zuhur tiba, Fatimah tetap berusaha untuk melaksanakan meskipun dengan gerakan yang lebih lambat dan khusyuk. Silakan kelompok 3. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah Rina terdapat peraturan untuk tidak membawa telepon genggam selama jam pelajaran. Suatu hari Rina membawa telepon genggamnya karena ada urusan keluarga yang penting dan ia harus memberi kabar. Saat jam pelajaran berlangsung, telepon genggam Rina berbunyi. Guru yang sedang mengajar menegur Rina sesuai dengan peraturan sekolah. Meskipun Rina merasa situasinya mendesak, ia tetap menerima teguran guru dengan lapang dada dan tidak membantah. Ia menyadari bahwa peraturan sekolah dibuat untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi semua siswa. Pertanyaan, bagaimana Rina menunjukkan ketaatannya pada peraturan sekolah? Jawaban, Rina menunjukkan ketaatannya pada peraturan sekolah dengan menerima teguran guru dengan lapang dada dan tidak membantah, meskipun ia merasa situasinya mendesak. Pertanyaan, mengapa penting bagi siswa untuk taat pada peraturan sekolah? Jawaban, penting bagi siswa untuk taat pada peraturan sekolah karena peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi semua siswa. Pertanyaan, bagaimana seharusnya Rina menjelaskan situasinya kepada guru setelah jam pelajaran selesai? Jawaban, studi kasus tidak secara spesifik menyebutkan bagaimana Rina seharusnya menjelaskan situasinya. Tetapi dapat diasumsikan bahwa Rina sebaiknya menjelaskan situasinya dengan tenang dan hormat kepada guru setelah jam pelajaran selesai, dengan memberikan penjelasan yang jujur dan alasan yang masuk akal mengapa ia membawa telepon genggam. Pertanyaan, apa manfaat dari adanya peraturan di sekolah bagi seluruh warga sekolah? Jawaban, manfaat dari adanya peraturan di sekolah bagi seluruh warga sekolah adalah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas lagi tentang tadi hasil presentasi kelompok 3. Kita Bapak baca dulu kasusnya. Di sekolah Rina terdapat peraturan untuk tidak membawa telepon genggam selama jam pelajaran. Suatu hari Rina membawa telepon genggamnya karena ada urusan keluarga yang penting dan ia harus memberi kabar. Saat jam pelajaran berlangsung, telepon genggam Rina berbunyi. Guru yang sedang mengajar menegur Rina sesuai dengan peraturan sekolah. Meskipun Rina merasa situasinya mendesak, ia tetap menerima teguran guru dengan lapang dada dan tidak membantah. Ia menyadari bahwa peraturan sekolah dibuat untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi semua siswa. Nah, ini adalah kasusnya. Ini kasus tentang seorang siswa yang bernama Rina. Nah, yang dipecahkan tadinya oleh kelompok 3, di sini ada beberapa pernyataan. Bagaimana Rina menunjukkan ketaatan pada peraturan sekolah? Nah, Rina menunjukkan ketaatannya terhadap peraturan sekolah yaitu dengan menerima teguran dari gurunya, dari guru tentang HP yang dibawa oleh Rina. Biarpun Rina itu membawa HP ke sekolah karena ada kepentingan, tetap karena membawa HP ke sekolah itu melanggar peraturan dari sekolah. Jadi Rina itu menerimanya dengan lapang dada. Yang kedua, mengapa penting bagi siswa untuk taat pada peraturan sekolah? Itu penting sekali. Kenapa? Karena dengan taat peraturan ke sekolah, Yang pertama,
akan terjadi kondusivitas di sekolah. Yang kedua, bagi diri siswa itu belajar untuk disiplinnya. Jadi kalau tanpa ada aturan itu bagaimana di sekolah? Terus bagi kita bagaimana nanti kita ke depannya kalau kita tidak dibiasakan untuk taat terhadap peraturan. Kemudian 3, bagaimana seharusnya Rina menjelaskan situasinya kepada guru setelah jam pelajaran selesai. Nah, bagaimana menjelaskannya? Rina menjelaskan kenapa dia itu membawa HP ke sekolah, menjelaskannya dengan kalimat yang sopan ya, ke guru itu. Ya, dia itu membawa telepon itu karena ada kepentingan keluarga. Awas, jadi menyampaikannya dengan sopan. Apa manfaat dari adanya peraturan di sekolah bagi seluruh warga sekolah? Nah, itu banyak ya manfaatnya adanya peraturan sekolah. Pastilah seperti apa? Nah, termasuk kondusivitas sekolah. Lamun taya peraturan di sekolah mah, ya bagaimana nanti sekolahnya gitu. Terjadi disiplin sekolah, nah itu. Nah, lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus. Bayu dan kelompoknya mendapatkan tugas proyek dari guru IPA. Dalam kelompok tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai metode penelitian yang akan digunakan. Bayu memiliki ide yang berbeda dengan mayoritas anggota kelompok. Meskipun ia yakin dengan idenya, Bayu tetap berusaha mendengarkan dan menghargai pendapat teman-temannya. Setelah berdiskusi, kelompok tersebut memutuskan untuk menggunakan metode yang disepakati bersama. Bayu menerima keputusan tersebut dengan ikhlas dan tetap berkontribusi secara maksimal dalam menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan kesepakatan. Pertanyaannya, 1. Bagaimana Bayu menunjukkan ketaatannya dalam konteks kerja kelompok? Jawabannya, 1. Bayu menunjukkan ketaatannya dengan beberapa cara, di antaranya 1. Bayu meskipun memiliki ide yang berbeda, ia tetap berusaha mendengarkan dan menghargai pendapat teman-temannya. 2. Ia menerima keputusan kelompok untuk menggunakan metode yang disepakati bersama dengan ikhlas. Pertanyaannya, 2. Mengapa penting untuk taat pada keputusan bersama dalam sebuah kelompok? Jawabannya, 2. Mengapa untuk taat pada keputusan bersama dalam sebuah kelompok? Karena 1. Menciptakan kehasilan kelompok. 3. Sikap ikhlas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kelompok akan menciptakan hasil yang optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah kelompok 4, kelompok terakhir sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita jelaskan dulu sedikit. Nah, tentang status studi kasusnya di sini, Bapak bacakan dulu. Bayu dan kelompoknya mendapat tugas proyek dari guru IPA. Dalam kelompok tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai metode penelitian yang akan digunakan. Bayu memiliki ide yang berbeda dengan mayoritas anggota kelompok. Meskipun ia yakin dengan idenya, Bayu tetap berusaha mendengarkan dan menghargai pendapat teman-temannya. Setelah diskusi, kelompok tersebut memutuskan untuk menggunakan metode yang disepakati bersama. Bayu menerima keputusan tersebut dengan ikhlas dan tetap berkontribusi secara maksimal dan menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu adalah kasusnya. Nah, di sini yang didiskusikan, di sini ada pernyataan yang pertama, bagaimana Bayu menunjukkan ketaatan dalam konteks kerja kelompok. Nah, bentuk ketaatannya di sini secara simpel. Jadi Bayu itu menerima keputusan, biarpun dia itu mempunyai pendapat sendiri, dia tetap menerima pendapat kelompok. Jadi biarpun dia itu merasa benar, mempunyai pendapatnya, tapi hasil kerja kelompok, dia menerimanya semua pendapat kelompok. Yang kedua, mengapa penting untuk taat kepada keputusan bersama dalam sebuah kelompok? Itu penting sekali. Ya, karena berkelompok itu berarti kita bermusyawarah. Jadi hasilnya itu secara mufakat. Jadi kita itu wajib mentaatinya. Yang ketiga, bagaimana seharusnya anggota kelompok menyikapi perbedaan pendapat?
Nah, di sini anggota kelompok dalam menyikapi perbedaan pendapat itu harus saling menghargai. Nah, jadi lamun orang, awas perhatikan kalau kita sedang rapat atau bermusyawarah, nah apabila terjadi perbedaan pendapat, nah itu jangan sampai nanti setelah ada perbedaan pendapat terjadi konflik, itu tidak boleh. Kita harus saling menghargai. Orang lain berpendapat, kita mempunyai pendapat, itu biasanya dalam sebuah musyawarah. Jadi kita harus saling menghargai. 4. Apa hikmah yang bisa diambil dari pengalaman Bayu dalam kerja kelompok? Nah, hikmahnya itu adalah yang pertama, bisa berlapang dada menerimanya pendapat orang lain. Yang kedua, saling menghargai. Itu ya pembahasan simpelnya. Jadi itu dari kasus 4. Sudah, itu semuanya sudah. Ya, studi kasus sudah dilaksanakan. Nah, sekarang Bapak awas perhatikan, Bapak akan mengadakan penguatan tentang taat tersebut. Jadi intinya, awas perhatikan. Perilaku taat itu adalah perilaku yang termasuk ke dalam akhlak terpuji yang harus kita laksanakan. Kenapa? Karena ketaatan itu berdampak positif baik bagi kita maupun bagi orang lain. Bagi kita belajar untuk berdisiplin, menerimanya perbedaan dengan orang lain. Jadi kita itu dengan taat itu kita belajar untuk mendisiplinkan diri, menerima peraturan yang ada. Kemudian tadi taat itu kita itu harus taat kepada siapa? Taat kepada Allah, kemudian Rasul, dan kepada Nah itu. Dan taat kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Itu baik menurut kita itu buruk, tapi itu sudah ketetapannya, itu harus ditaati. Nah, kalau taat kepada ulil amri itu tidak mutlak, jadi itu harus ditaati selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian contoh perilaku daripada taat, contoh kita melaksanakan sholat di awal waktu. Kalau di nah itu kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum pembelajaran ditutup, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian. Coba Bapak menanyakan, apakah proses pembelajaran ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, terus kalian itu setelah menyimak itu, setelah menyimak, tapi pas ada pertanyaan dari guru itu kalian diem aja, padahal kalian itu bisa menjawab dalam hati. Nah, harus dibiasakan kalau dalam proses pembelajaran kalian itu harus belajar berkomunikasi. Karena ke depan bisa jadi, dan untuk pembelajaran pertemuan ke depan kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu tentang istiqomahnya. Nah, tentang istiqomah, siapkan di rumah baca-baca. Nah, dan untuk sekarang sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan hasil pembelajaran kita ini bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba bersama-sama kita membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.